Mobil sedan berwarna hitam itu memasuki halaman rumah Sarah. Kening Darel dan Fadil berkerut saat melihat tampilan halaman rumah Sarah. Halaman itu banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput liar hingga ke sisi teras. Tumpukan daun-daun kering juga terlihat di berbagai tempat. Teras rumah yang keramiknya berwarna krim itu nampak sekali kotor oleh debu dan kotoran-kotoran binatang seperti cicak dan burung. Fadil, apa benar ini rumah Sarah? Tanya Darel yang tidak yakin sebab dia ke rumah Sarah saat malam hari. Iya benar, ini rumah Sarah. Aku masih ingat dengan nomor rumahnya B29. Tapi kenapa rumahnya seperti ini? Apa Sarah meninggalkan rumah ini setelah kejadian malam itu? Padahal aku sudah menulis pesan di kertas yang aku tempelkan pada gawainya. Di sana jelas sekali aku menulis bahwa rumah ini tidak jadi aku sita. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam rumahnya, usul Fadil. Tanpa memberi jawaban, Darel turun lebih dulu dari mobilnya. Fadil juga menyusul keluar dari mobil itu. Keduanya melangkah ke arah teras. Gunakan masker, seru Darel yang diangguki oleh Fadil. Nampak Fadil menekan handle pintu. Tidak dikunci, ucap Fadil. Pria itu masuk lebih dulu, diikuti oleh Darel yang berada di belakangnya. Saat di dalam rumah, netra keduanya menyapu seluruh ruangan. Darel melihat kondisi barang di sana masih utuh. Tidak ada yang berubah saat dia masuk ke rumah Sarah malam itu. Hanya saja penampakannya di dalam rumah itu sangat kotor, dipenuhi oleh debu dan sarang laba-laba. Rel, lebih baik kita keluar dari rumah ini. Rumah ini sudah lama kosong dan terlihat angker, ucap Fadil sambil bergidik. Pria itu langsung membalikkan badan dan ingin melangkah ke arah pintu luar. Jangan keluar, temani aku naik ke atas. Darel menahan langkah Fadil dengan menarik kerah jaket asistennya. Apa? Ke atas? Enggak, aku enggak mau. Fadil menggeleng cepat. Temani aku atau gaji kamu yang akan aku potong, ancam Darel. Pasti itu terus ancaman kamu, Fadil berdecak kesal. Kalau sudah menyangkut soal gaji, apapun akan Fadil lakukan. Fadil terpaksa mengikuti Darel yang melangkah menaiki tangga. Mau apa lagi, Rel, naik ke lantai atas? Tidak mungkin ada Sarah di dalam kamar. Darel tidak menyahut pertanyaan Fadil. Pria itu sibuk dengan pikirannya. Dia ingin melihat jejak wanita yang dinodainya malam itu. Ketika sampai di lantai atas pintu kamar Sarah dalam keadaan terbuka, Fadil menghentikan langkahnya saat berada di ujung tangga paling atas. Pria penakut itu semakin ketakutan saat melihat tampilan kamar Sarah dalam keadaan remang-remang. Pasalnya lampu di rumah itu padam, tidak ada penerangan apapun di sana, hanya cahaya matahari senja yang masuk melalui celah gorden kamar. Rel, lebih baik kita turun, ucapnya yang masih terpaku di tempat. Darel mengeluarkan bedah pipinya dari saku celana. Dia ingin menyalakan senter melalui gawainya. Nampak tangan kanan Darel memegang gawainya. Tangan kirinya menarik jaket yang dikenakan oleh sahabat sekaligus asistennya. Kini keduanya sudah masuk ke dalam kamar. Darel langsung menyibak gorden dalam kamar. Kini kamar itu terlihat sedikit terang. Ingatan Darel kembali pada kejadian malam itu. Dia menatap ke arah pintu kamar mandi yang terbuka. Pria itu teringat dengan gadis yang mengenakan selembar handuk. Netranya beralih ke arah ranjang. Dia juga teringat saat ingin bersama wanita itu. Senter pada gawai Darel diarahkan ke arah ranjang. Kain spray yang berdebu itu tidak mampu menyembunyikan noda darah yang sudah lama mengering. Langkah pria itu beralih ke arah sisi ranjang, tepatnya ke arah nakas. Pandangan mata Darel beralih ke arah lantai karena sepatunya seperti menginjak sesuatu di sana. Saat menjauhkan kakinya, dia melihat ada sebuah gumpalan kertas. Darel mengambil benda itu. Dia membuka kertas kecil itu. Baru sebentar dia melihat tulisan itu. Fadil langsung merebutnya. Ini kan tulisan kamu, Rel, ucap Fadil yang sangat mengenali tulisan bosnya. Jadi ini pesan yang kamu tulis untuk Sarah? Imbu Fadil bertanya, yang hanya mendapat jawaban anggukan oleh Darel.
Kenapa dia meninggalkan rumah ini? Harusnya kan Sarah senang hutang ayahnya dianggap lunas dan rumah ini tidak jadi disita oleh kamu. Kalaupun dia tidak ingin tinggal di rumah ini lagi, dia bisa menjualnya pada orang lain. Lirik Fadil keheranan. Aku juga bingung, Dil. Kalau kertas ini dia remat seperti ini, itu artinya dia sudah membaca pesan di kertas ini. Tapi kenapa dia masih saja meninggalkan rumah ini? Ayo kita keluar, sebentar lagi mau malam. Semakin seram saja rumah ini. Fadil menarik lengan Darel. Setelah keluar dari rumah itu, pintu kembali ditutup rapat. Nampak seorang wanita berusia sekitar 40 tahun berjalan menghampiri Darel dan Fadil. Kalian temannya Sarah ya? Tanya ibu-ibu. Iya Bu, sahut Fadil. Kalau boleh tahu Sarahnya kemana ya Bu? Saya juga tidak tahu. Tidak lama setelah ayahnya meninggal, Sarah mendadak pergi dari rumah ini. Dia pergi tanpa pamit dengan saya maupun tetangga yang lain, tutur ibu itu. Beberapa bulan yang lalu juga ada seorang wanita cantik mencari keberadaan Sarah. Sepertinya dia teman Sarah, imbuhnya. Oh begitu Bu, terima kasih infonya. Kami pamit pulang dulu, ucap Fadil. Di perjalanan pulang, Darel lebih banyak diam. Pria itu tengah melamun. Dia memikirkan wanita yang dia nodai di tengah kebingungannya. Darel teringat dengan kejadian beberapa hari yang lalu saat mobilnya melintas di depan sebuah minimarket. Pria itu memutuskan ingin mencari keberadaan Alea di sana. Keesokan harinya saat jam istirahat, Darel mengajak Fadil pergi ke minimarket tempat dia terakhir melihat Alea di sana. Rel, kamu yakin mau mencari Sarah di tempat ini? Kemarin kamu melihat dia itu pasti hanya kebetulan saja. Belum tentu dia hari ini belanja di sini. Fadil tak habis pikir melihat kelakuan bosnya akhir-akhir ini. Ayo kita turun, seru Darel. Dia tidak menjawab pertanyaan Fadil. Fadil terpaksa turun mengikuti perintah bosnya. Dia melangkah mengikuti Darel yang berjalan ke arah pintu masuk minimarket. Dil, beberapa hari yang lalu aku melihat Sarah memakai baju yang sama dengan gadis yang sedang menyusun barang itu. Lirik Darel. Maksud kamu Sarah bekerja di minimarket ini? Darel mengangguk. Ayo kita beli barang. Setelah itu kita ke kasir sekalian mencari info tentang Sarah. Darel mengambil beberapa minuman dan snack. Begitu juga dengan Fadil. Kedua pria itu saling berpandangan. Sedetik kemudian keduanya sama-sama mengangguk, lalu melangkah ke arah kasir. Barang yang ada di tangan Darel dan Fadil diletakkan pada meja kasir. Gabung saja Mbak jadi satu nota, ucap Darel. Kasir yang bernama Rosa itu langsung menghitung barang belanjaan Darel. Mbak, Sarah ada di mana ya? Tanya Darel. Kening Rosa nampak berkerut. Sarah? Siapa Sarah? Saya tidak mengenalnya. Beberapa hari yang lalu saya melihat wanita hamil menggunakan baju yang sama dengan baju yang dipakai Mbak sekarang ini. Wanita hamil memakai baju seragam minimarket. Lirik gadis itu, otaknya sedang berpikir keras. Pak, di sini tidak ada karyawan yang bernama Sarah. Mungkin wanita yang Bapak maksud itu Alea. Di sini satu-satunya wanita hamil hanya Alea. Tapi beberapa hari yang lalu dia sudah dipecat. Dipecat? Kenapa dipecat? Tanya Fadil. Karena dia hamil di luar nikah. Menurut informasi yang saya dengar, dia korban perkausan, ucap Rosa lirih. Dia takut didengar oleh Pak Rama. Beberapa saat kemudian Mika keluar dari dalam gudang. Gadis itu mendorong troli besar berisi sabun mandi batang dengan berbagai merek. Itu temannya Alea, wanita yang hamil di luar nikah. Tunjuk Rosa ke arah Mika. Mika menatap tajam ke arah Rosa. Dia tidak suka Rosa menyematkan julukan itu pada Alea. Darel menatap ke arah Mika. Dia masih mengenali wajah Mika, gadis yang dia lihat bersama Alea beberapa hari yang lalu. Darel menyuruh Fadil menyelesaikan pembayaran. Dia melangkah ke arah Mika. Permisi Mbak, boleh saya minta waktu bicara sebentar? Ada apa ya Pak? Saya saat ini sedang bekerja, tanya Mika dengan kening berkerut. Sebentar saja Mbak, tidak lebih dari 5 menit. Mika lalu menatap ke arah arlojinya. Ya sudah, bicara sekarang, waktu saya tidak banyak. Wanita hamil yang saya lihat jalan sama kamu beberapa hari yang lalu, itu kemana? Saya tidak tahu.
kamu jangan bohong sama saya. Pasti kamu tahu keberadaan Sarah. Apa? Sarah? Saya tidak pernah jalan dengan wanita hamil bernama Sarah. Kalau bukan Sarah, lantas siapa nama wanita hamil yang jalan sama kamu di halaman minimarket ini? Dia Alea, bukan Sarah. Iya, di mana dia sekarang? Saya tidak tahu, kemarin dia sudah pergi. Pergi kemana? Mika seketika teringat dengan amanat Alea agar tidak mengatakan pada siapapun keberadaannya. Saya tidak tahu. Darrell tahu Mika berbohong, sebab dari caranya menjawab nampak gugup dan terbata-bata. Ada apa ini? Pak Rama datang menyela obrolan. Mika bersyukur dalam hati karena dia bisa terselamatkan pada pria tampan yang sejak tadi mencari keberadaan Alea. Saya hanya menanyakan wanita hamil yang bernama Alea pada wanita ini. Wanita yang kamu maksud sudah tidak bekerja di sini lagi. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Darrell menggeleng. Mika, lanjutkan pekerjaan kamu, ucap Pak Rama tegas. Darrell terpaksa keluar dari minimarket itu. Sebenarnya dia masih ingin berbicara banyak dengan Mika. Sudah Darrell, lebih baik kita ke restoran. Ini sudah lewat jam makan siang. Darrell mengikuti Fadil masuk ke dalam mobil. Kamu tenang saja, aku akan menyuruh orang untuk mencari keberadaan Sarah di kampusnya. 3 hari berlalu, tidak ada kabar baik yang diterima oleh Darrell. Pencarian Fadil juga tidak membuahkan hasil. Kampus tempat Sarah menimba ilmu memberitahukan bahwa Sarah sudah beberapa bulan yang lalu tidak masuk kuliah. Satu-satunya kunci keberadaan Sarah ada pada gadis yang bekerja di minimarket, ujar Darrell. Rel, kamu tidak dengar apa kata gadis itu? Katanya wanita hamil yang bersama dia itu bukan Sarah, melainkan Alea. Bisa saja kan si Sarah mengganti identitasnya dengan nama Alea, saudara enteng. Beberapa saat kemudian, nampak Mika baru saja keluar dari minimarket. Gadis itu baru saja selesai bekerja. Sebelum pulang ke rumah, rencananya Mika ingin mampir ke warung makan untuk membeli makanan. Itu dia, ayo kita samperin, ajak Darren. Dia gegas keluar dari mobil, lalu menghampiri Mika. Mbak, aku mau bicara. Aku mau bicara sebentar. Mika membuang nafas kasar. Kamu? Ada apa lagi? Tanya Mika dengan wajah kesal. Aku ingin tahu keberadaan Sarah. Maksud aku Alea. Darrell langsung meralat ulat ucapannya. Kemarin saya sudah bilang, apa masih kurang jelas? Saya benar-benar tidak tahu keberadaan Alea. Kamu pasti bohong. Saya tidak bohong. Saya benar-benar tidak tahu di mana Alea. Dia hanya bilang mau pergi keluar kota. Keluar kota? Kota apa? Saya tidak tahu kota apa. Dia hanya bilang keluar kota saja, saut Mika dengan wajah meyakinkan. Sudah dulu ya, saya capek mau cepat pulang ke rumah. Imbuhnya pamit. Tunggu. Darrell menghentikan langkah Mika kembali. Mika menoleh. Apalagi? Saya mau minta nomor HP Alea. Mika mengeluarkan gawainya dari dalam tas. Nomor Alea sudah tidak aktif lagi. Bapak lihat saja riwayat panggilan saya ke Alea. Semua tidak bisa terhubung sejak Alea pergi ke luar kota. Sejak itu juga saya tidak ada komunikasi lagi dengan dia, tutur Mika menjelaskan sambil mengarahkan layar HP-nya pada Darrell. Darrell bergeming dalam hatinya membenarkan ucapan Mika. Bapak, kenapa dari kemarin saya lihat mencari Alea terus? Tanya Mika penasaran. Tidak Bapak, saya hanya punya hutang sama dia, makanya saya mencarinya. Kening Mika berkerut. Dia berpikir sangat tidak masuk akal alasan pria ini. Jelas-jelas pria ini orang kaya, kenapa dia memiliki hutang pada Alea? Darrell bisa menebak apa yang ada di pikiran Mika. Maksudnya saya punya hutang budi dengan dia, bukan hutang uang. Mika manggut-manggut. Sudah dulu ya Pak, saya mau pulang, mau istirahat. Pamit Mika. Kini langkahnya tidak dicegat lagi oleh Darrell. Fadil mendekati Darrell. Dia menepuk pundak Darrell. Sudah Darrell, nanti kita cari lagi. Mau cari kemana, Dil? Kalau dia sudah tidak ada di kota ini, kita akan susah buat mencarinya. Aku akan menyuruh orang untuk melacak keberadaannya. Menurut aku, anak dalam kandungan Sarah itu bukan anak kamu. Kalau itu anak kamu, kenapa dia tidak menghubungi aku untuk minta kamu bertanggung jawab? Tapi hatiku mengatakan kalau itu adalah benihku, sahut Darrell lirih.
Di sebuah rumah kos berukuran 4 kali 6 meter Alea tinggal seorang diri. Rumah kos itu letaknya di samping rumah Bu Rasti. Selama tinggal di kota B ini, Alea tidak mengalami kesulitan. Di kota ini, Bu Rasti memiliki usaha laundry. Alea bekerja di sana, mengambil jasa upah menyetrika. Meskipun hasilnya tidak seberapa, setidaknya pekerjaan itu bisa memperlambat uang tabungannya habis. Hari ini Alea kembali teringat dengan Mika. Pasti sahabatnya itu sangat mengkhawatirkan keadaan dirinya, sebab selama tinggal di kota ini, Alea belum ada menghubungi temannya. Bukan dia tidak mau menghubungi, tapi saat keluar dari stasiun, HP-nya sudah tidak ada. Entah HP-nya jatuh di kereta atau diambil oleh orang yang duduk di sampingnya. Alea padahal ingin sekali membeli HP, tapi saat ini dia harus menghemat uangnya. Bu, aku izin keluar sebentar, mau ke minimarket. Pamit Alea pada Bu Rasti. Pakai motor bapak saja, Al. Kamu masih ingat kan jalan ke minimarket? Ingat, Bu. Alea menerima kunci motor. Alea menerima kunci motor dari Bu Rasti. Meskipun Alea dibesarkan di panti asuhan, gadis itu bisa mengendarai motor, sebab dulu waktu masih SMP pernah diajari oleh Anton, anak semata wayang Bu Anissa. Hanya butuh waktu 10 menit saja, motor yang ditunggangi oleh Alea sudah tiba di halaman minimarket. Saat masuk ke minimarket, dia jadi teringat dengan pekerjaannya dulu. Alea sangat merindukan pekerjaannya yang dulu, yang terpaksa dia tinggalkan karena kondisinya sedang hamil. Dia kembali teringat dengan rutinitasnya bersama Mika. Setiap habis gajian, dia dan Mika pasti pergi ke pasar tradisional saat pulang kerja. Di minimarket, Alea menuju lorong sabun, mie instan, kecap manis. Langkahnya terhenti saat melintas di lorong susu. Alea melihat susu hamil dengan berbagai merek tersusun rapi di sana. Tangannya tidak sadar mengusap ke arah perutnya. Dulu saat masih bekerja di minimarket, tiap gajian, Alea selalu membeli 2 kotak susu hamil untuk dia minum selama 1 bulan. Walaupun tidak sesuai porsinya, Alea sudah bersyukur saat itu bisa minum susu hamil untuk anak di dalam kandungannya. Maafkan Mama ya nak, Mama belum bisa membelikan kamu susu. Mama belum punya kerjaan yang gajinya besar, jadi kita harus berhemat untuk biaya kelahiran kamu dan untuk keperluan kamu setelah lahir nanti, ucap Alea dalam hati. Setelah belanja ketiga barang itu, Alea menuju ke kasir. Mbak, di sini apa masih ada lowongan pekerjaan? Tidak ada lagi, Mbak. Kemarin sudah ada 2 orang baru saja masuk bekerja di sini. Setelah membayar barang belanjaannya, Alea melangkah keluar dari minimarket. Langkahnya terhenti saat melihat seorang baru saja memarkirkan motornya tepat di sebelah motornya. Dia seorang wanita yang sudah membuat kehidupan Alea hancur. Sarah, lirih Alea. Dia lalu melanjutkan langkahnya ke arah tempat parkir. Sarah yang baru turun dari motor metik langsung tersentak saat melihat Alea. Alea, plak. Tanpa bicara, Alea langsung mendaratkan telapak tangan kanannya di pipi Sarah. Walaupun pipinya terasa kebas, Sarah tidak membalas tamparan itu karena dia memang pantas mendapatkannya. Tega ya kamu membuat masa depanku hancur. Netra Alea sudah berkaca-kaca. Apa salah aku sama kamu sehingga kamu membuat aku seperti ini? Kamu lihat perutku ini adalah hasil dari perbuatan kamu malam itu, imbu Alea sambil terisak. Dia sudah tidak mampu lagi menahan diri untuk tidak menangis. Maafkan aku, Al. Aku terpaksa melakukannya. Kenapa kamu mengorbankan aku, Sar? Kenapa? Gara-gara kamu sekarang aku tidak punya masa depan lagi. Gara-gara kamu juga aku dipecat dari minimarket tempat aku bekerja. Al, tolong maafkan aku. Aku tahu kalau aku salah. Sarah ingin meraih tangan Alea, namun tubuhnya langsung didorong oleh wanita hamil itu. Al, kamu
Kamu tidak seharusnya marah seperti ini sama aku, sebab pria yang menghamili kamu itu orang kaya. Kedepannya kamu bisa memanfaatkan anak kamu untuk menjerat pria itu. Imbuhnya, tidak, aku tidak akan pernah memaafkan kamu, dan aku tidak akan pernah memanfaatkan anak ini. Seperti apa yang kamu ucapkan? Alea mengeluarkan kunci motor dari saku celananya. Dia langsung memakai helm dan menunggangi motor metiknya. Jaket yang ada di dalam jok motor yang sudah tidak dia gunakan lagi. Alea tidak peduli dengan panas mentari yang menyengat kulitnya siang ini. Awalnya sepulang dari minimarket, Alea akan mampir di warung untuk membeli tahu, tempe, dan telur. Namun dia mengurungkan niatnya mampir ke warung. Dia langsung ingin cepat sampai di rumah. Pertemuannya dengan Sarah hari ini membuat moodnya menjadi buruk.